Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Peraturan Perbenihan dalam ruang lingkup pengembangan hortikultura. Hortikultura diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, yang termasuk ke dalam hortikultura yaitu buah, sayur, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan estetika. Tujuan dari pengembangan hortikultura yaitu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan sosial masyarakat petani. Pengembangan kawasan hortikultura. Apa sih itu kawasan hortikultura? Kawasan hortikultura adalah hamparan sabaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor peningkat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan kekhususan wilayah. Melalui pengembangan kawasan, diharapkan dapat terwujudnya pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan. Dalam pengembangan kawasan mutlak diperlukan suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Permentan Nomor 41 Tahun 2009, penetapan kawasan budidaya hortikultura dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen. Yang kedua, memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura. Dan yang ketiga, mempunyai akses prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi. Keberhasilan dalam pengembangan kawasan hortikultura dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura yang dicirikan dengan diterapkannya GAP dan SOP serta teregistrasinya lahan usaha hortikultura. Yang kedua, tertatanya manajemen rantai pasokan yang dicirikan dengan terdistribusikannya secara proporsional keuntungan dalam setiap mata rantai pasar. Yang ketiga, terjalinnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha. Yang keempat, berkembangnya industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan yang merupakan usaha peningkatan nilai tambah produk segar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan benih bermutu. Yang keenam, meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani. Dan yang ketujuh, meningkatnya kualitas lingkungan dengan diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tanam, dan penanganan PHT dan pengelolaan OPT. Pada hakikatnya, pengembangan kawasan hortikultura dibangun atas kerjasama di antara setiap pelaku usaha dan kontribusi dari berbagai sektor terkait, antara lain pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, infrastruktur, pusat penelitian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan lainnya. Pada hakikatnya, pengembangan kawasan hortikultura dibangun atas kerjasama di antara setiap pelaku usaha dan kontribusi dari berbagai sektor terkait, antara lain pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, infrastruktur, pusat penelitian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, setidaknya ada 7 usaha
hortikultura yang diperbolehkan di Indonesia. Yang pertama adalah usaha perbenihan. Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia. Pemuliaan dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia. Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi. Usaha yang kedua adalah usaha budidaya. Budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan permintaan pasar, budidaya yang baik, efisiensi dan daya saing, fungsi lingkungan, serta kearifan lokal. Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman. Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil didata mengenai jenis, jumlah tanaman, dan atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang. Usaha yang ketiga adalah usaha panen dan pasca panen. Usaha panen dan pasca panen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan atau kerusakan, serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura. Yang dimaksud pasca panen adalah kegiatan panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan atau grading, pengolahan primer yang meliputi pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Usaha yang keempat adalah usaha pengolahan. Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal. Usaha yang kelima adalah usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran. Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi, dan mengirimkan produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen. Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk, pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura. Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dan pedagang dengan konsumen. Usaha distribusi setidak-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan serta sistem transportasi dan informasi. Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri. Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan. Usaha yang keenam adalah usaha penelitian. Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pasca panen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran, serta usaha wisata agro. Usaha penelitian hortikultura dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian harus memberikan royalti atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan atau yang berhak atas hasil penelitian. Usaha yang ketujuh adalah usaha wisata agro. Kawasan unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro. Pemerintah daerah dan atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikut sertakan masyarakat setempat. Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
Pemerintah menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro. Pemerintah atau pemerintah daerah menetapkan kawasan usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro. Cukup sekian yang dapat dijelaskan dari pengembangan hortikultura yang meliputi kawasan hortikultura dan juga jenis usaha hortikultura. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.